Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Ia dikenal sebagai gadis tercantik di desanya, berkulit kuning langsat, bermata bulat bercahaya, dan memiliki senyum yang bisa menenangkan siapapun yang melihatnya. Namun, di balik kecantikannya, hidup Aisyah tidaklah semanis wajahnya. Ayahnya, Pak Rahman, hanyalah seorang petani sederhana yang menggantungkan hidup pada hasil panen padi. Sementara ibunya, Bu Siti, menjajakan kue di pasar setiap pagi, berpeluh demi beberapa lembar uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan mereka pas-pasan. Kadang cukup, tapi lebih sering tidak. Namun Aisyah tidak pernah mengeluh. Ia tumbuh menjadi gadis yang tangguh, rajin membantu ibunya membuat kue, dan tak pernah lupa tersenyum meski hidup keras menghadang. Suatu sore, saat mereka tengah membungkus kue untuk dijual keesokan harinya, Aisyah bertanya lirih, "Bu, kalau panen gagal lagi, kita makan apa?" Bu Siti menatap anak gadisnya itu, lalu menarik napas panjang. Kita harus sabar, nak. Rezeki datangnya dari Allah. Yang penting, kita tetap berusaha. Kalimat sederhana itu tertanam kuat di hati Aisyah. Sejak saat itu, ia bertekad untuk memperbaiki nasib keluarganya, meski itu berarti meninggalkan desa yang dicintainya. Hari berganti minggu, sampai akhirnya datang Rina, sahabat lamanya yang baru pulang dari luar negeri. Rina tampak berbeda. Ia mengenakan pakaian mewah, memakai perhiasan berkilauan, dan membawa ponsel mahal yang belum pernah Aisyah lihat sebelumnya. "Aisyah, kamu harus coba kerja di luar negeri, seperti aku," kata Rina dengan nada bangga sambil memperlihatkan gelang emas di tangannya. "Gajinya besar, bisa bantu orang tua. Aku kerja cuma 2 tahun, tapi lihat hasilnya." Ucapan itu menggema di telinga Aisyah. Awalnya ia ragu. Ia sering mendengar cerita tentang TKW yang disiksa atau ditipu agen. Namun, setiap kali melihat ayah dan ibunya yang semakin tua dan lelah, hatinya menjadi goyah. Mungkin inilah jalan rezekinya. Beberapa minggu kemudian, tanpa sepengetahuan siapapun, Aisyah mendaftarkan diri ke agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Tak lama, ia diterima. Pekerjaannya, asisten rumah tangga di sebuah kerajaan kaya di Afrika Utara. Ketika malam itu ia menyampaikan niatnya, Bu Siti tertegun. "Keluar negeri? Sendirian. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu, nak?" Aisyah menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah pikirkan, Bu. Aku ingin membahagiakan ayah dan ibu." Aku janji, aku akan pulang membawa rezeki. Meski berat, akhirnya orang tuanya merestui. Mereka mengantarnya ke terminal dengan doa yang tulus. Doa seorang ibu yang melepas separuh hatinya pergi jauh. Perjalanan menuju Afrika terasa panjang dan menegangkan. Dari pesawat, Aisyah melihat gurun luas membentang bagai lautan pasir tanpa batas. Negeri itu indah, namun asing. Udara panas, budaya berbeda, dan bahasa yang sulit dipahami. Ia merasa kecil dan sendirian. Tapi semua berubah ketika ia tiba di tempat kerjanya, sebuah istana megah milik Sultan Malik Alfa, penguasa negeri itu. Pilar emas menjulang tinggi, lantai marmer berkilau, dan taman istana dipenuhi bunga-bunga langka dari seluruh dunia. Aisyah terpana. Seperti mimpi, gumamnya lirih. Hari-harinya sebagai pelayan istana dimulai. Ia membersihkan ruangan, menata bunga di taman, dan membantu di dapur. Pekerjaan itu berat, tapi jauh lebih ringan dibanding beban hidup di kampung. Ia bekerja dengan hati-hati, selalu sopan, dan tidak pernah mengeluh. Suatu sore, saat Aisyah sedang menata bunga mawar di taman, angin gurun bertiup lembut. Ia larut dalam pekerjaannya, tak menyadari bahwa dari balkon istana, Sultan Malik tengah memperhatikannya diam-diam. Sultan Malik terkenal tegas dan karismatik. Selama ini ia telah melihat banyak wanita cantik, namun ada sesuatu dalam diri gadis itu, kesederhanaan yang memikat dan ketulusan yang memancar dari gerak-geriknya. Apa dia pekerja baru? Tanya Sultan Pilan pada penggawalnya. "Ayah, Baginda." Namanya Aisyah, dari Indonesia. Sultan hanya mengangguk, tapi sejak hari itu,
Pandangannya sering mencari sosok Aisyah. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka lebih dekat. Asia berjalan di koridor istana membawa sekeranjang bunga mawar merah. Ia menunduk, terburu-buru, lalu bruk. Keranjang bunganya menabrak seseorang. Kelopak mawar berhamburan ke lantai. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Suaranya terhenti ketika melihat siapa yang berdiri di depannya. Sultan Malik. Aisyah membeku. Wajahnya pucat. Tapi Sultan hanya tersenyum lembut. Lalu ikut berjongkok memunguti bunga yang jatuh. Tidak apa-apa, katanya dengan suara berat namun hangat. Kau bekerja di taman, bukan? Aisyah mengangguk kaku. Wajahnya memerah. Sultan mengambil satu bunga mawar, menatapnya sejenak, lalu berkata, bunga ini indah, tapi menurutku, kau lebih indah. Aisyah menunduk cepat, mencoba menyembunyikan pipinya yang panas. Terima kasih, Baginda, bisiknya. Dan dari sanalah, benih cinta itu mulai tumbuh, di antara mahkota dan kesederhanaan. Sejak pertemuan itu, hidup Aisyah di istana berubah. Ia sering merasakan tatapan yang mengikutinya diam-diam. Tatapan yang tak lagi membuat takut, melainkan hangat dan lembut. Ia berusaha mengabaikannya, tapi jantungnya selalu berdebar setiap kali sosok Sultan melintas. Malam itu, istana mengadakan jamuan besar. Aisyah bertugas sebagai pelayan, mengenakan pakaian sederhana berwarna putih. Di tengah kemegahan para tamu bangsawan, ia tampak seperti bintang kecil yang bersinar dengan cahaya sendiri. Sultan Malik, dari singgasananya, tak bisa memalingkan pandangan. Usai perjamuan, seorang pelayan menyampaikan pesan. Sultan ingin bertemu denganmu di taman. Asia hampir tak percaya. Dengan langkah gemetar, ia menuju taman istana. Langit malam berkilau, diterangi bintang dan lentera. Di dekat air mancur, Sultan sudah menunggunya, tanpa mahkota, tanpa jubah kebesaran. Hanya seorang pria, dengan senyum yang menenangkan. Aisyah, panggilnya lembut. Baginda memanggil hamba. Aisyah menunduk. Sultan menatapnya lama. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aisyah tertegun. Hamba hanya pelayan, Baginda. Apa yang bisa hamba ceritakan kepada seorang raja? Sultan tersenyum. Kau selalu merendahkan dirimu. Padahal, kau punya cahaya yang berbeda. Percakapan itu berlanjut lama. Sultan mendengarkan kisah hidup Aisyah, tentang desa, keluarganya, dan impiannya yang sederhana. Dan di balik sorot matanya yang gagah, Aisyah melihat sisi lain Sultan Malik, seorang pria yang kesepian di tengah kemegahan istana. Sejak malam itu, mereka sering bertemu. Kadang di taman, kadang di perpustakaan, kadang hanya untuk berbincang singkat. Tapi perlahan, jarak antara seorang raja dan pelayannya menghilang. Suatu sore, Sultan menghampiri Aisyah yang tengah menyiram bunga. Ia memetik setangkai mawar dan menyelipkannya di telinga gadis itu. Indah, bisiknya. Aisyah menunduk, pipinya memerah. Tapi Sultan mengangkat dagunya perlahan. Jangan pernah meremehkan dirimu. Kecantikanmu bukan dari pakaian, tapi dari hatimu. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat, dan gosip pun mulai beredar. Dayang-dayang berbisik, para bangsawan menatap sinis, bahkan penasihat kerajaan memperingatkan Sultan. Baginda, ujar salah satu penasihat dengan nada tegang. Rakyat menunggu pernikahan politik. Tidak pantas Baginda jatuh cinta pada seorang pelayan. Namun Sultan Malik hanya menjawab tegas. Cinta tidak mengenal darah dan garis keturunan. Aku yang menentukan siapa pendampingku. Aisyah pun mendengar bisik-bisik itu. Malam-malamnya diisi kecemasan. Apakah aku pantas berada di sisinya? Tanyanya dalam hati. Suatu malam, Sultan datang ke taman dan menemukan Aisyah duduk termenung. Kau terlihat sedih, katanya lembut. Aisyah menunduk. Hamba takut, Baginda. Dunia kita terlalu berbeda. Sultan menggenggam tangannya. Aku mencintaimu bukan karena statusmu, tapi karena siapa dirimu.
Jika aku harus memilih antara tahta dan hatiku, aku akan memilih hatiku. Air mata menetes di pipi Aisyah. Dalam pelukan malam, mereka tahu bahwa cinta itu nyata, meski dunia menentang. Beberapa bulan kemudian, Sultan Malik membuat keputusan besar. Di depan seluruh rakyatnya, ia mengumumkan pernikahannya dengan Aisyah, gadis sederhana dari Indonesia. Istana gempar, tapi cinta mereka lebih kuat dari tradisi. Hari pernikahan itu tiba. Langit Afrika membiru. Angin gurun berhembus lembut membawa harum bunga mawar. Aisyah berjalan menuju pelaminan dengan hati penuh syukur. Dulu ia hanyalah gadis desa yang bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Kini, takdir menuntunnya bukan hanya pada kekayaan, tapi pada cinta sejati.